Mungkin kadang-kadang mereka lupa. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin ada mereka tahu tapi tidak mau tahu. Mereka nasi mampu untuk mengangkat kelompok saja beratnya hanya 60 miligram untuk masa sholat. Padahal hari-hari dia bisa mampu untuk mengangkat barang yang lebih berat daripada kelompok mata. Mudah-mudahan ya Pak ya, saudara-saudara kita yang masih belum mampu bertahan sholat akan diberikan oleh cahaya dari Allah SWT, sehingga kita bisa memakmurkan bagian kita ini. Ada sebagaimana baginda Muhammad SAW, jabat Rasulullah SAW itu 40 rumah Pak, di depan, di belakang, di kanan itu wajib untuk melaksanakan sholat. Seulang lagi sampai ada yang sebutan mendapat baginda Muhammad SAW, ya Rasulullah tanya, apakah aku ini sholat tunanetra boleh untuk tidak sholat berjamaah? Kata Rasulullah, boleh kan yang kemudian. Akan tetapi begitu beliau mau turun tanda dipanggil baginda Muhammad ke-5. Ya sebulan tadi bilang, apakah kamu mendengar ketika dia dikemanakan di rumah? Lalu si budak pun menjawab bahwa ketika aja dikemanakan dia mendengar Pak Ajat Pak. Jadi kata baginda Muhammad, kamu wajib untuk sholat berjamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya. Barang siapa meninggalkan sholat berjamaah, berarti dia telah mengingkari Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena mereka untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak akan diberikan kebaikan, dan akan mereka dia akan selama tidak akan diberikan kenyamanan oleh Allah, tapi kita tidak mau terima. Bahkan bagi Abu Hurairah juga mengatakan bahwa barang siapa mendengar azan dikebenarkan lalu dia hadir untuk berjamaah, maka nanti dia akan dituangkan timah yang mendidih di dalam lubang telinganya. Oleh karena itulah Pak, kalau kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bangsa apa hidupkan sunnahku dikata baginda Muhammad SAW, maka nanti dia akan masuk bersama ke dalam surga. Surga kepada Allah Subhanahu. Banyak bagi kisah baginda Muhammad SAW yang bertasalah berjamaah. Bahkan baginda Muhammad SAW ya, sampai terniat di hatinya, panggil pemuda-pemuda yang ada di kampung ini untuk akan mengumpulkan kayu bakar. Kepingin aku untuk membakar rumah sebelah. Supaya apa? Supaya orang-orang sholat di rumah bisa keluar dari rumahnya atau masuk ke masjid untuk mengadakan sholat. Begitu cinta dan sayangnya Nabi baginda Muhammad SAW kepada kita, Pak. Bagi Nabi Muhammad SAW ingin kepingin kita semuanya yang ada di dunia itu, yang Islam ini, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cintanya Nabi dengan kita, Pak. Kalau kita cinta dengan anak kita lain, Pak. Anak kita nak beli apa kita mampu kita balikan. Bini kita nak beli apa kita balikan. Tapi begitu kita begitu aja dikemenangkan, diajak surat berjamaah, padahal dia sehat kuat, mampu seperti kita dia, Pak. Tapi tidak mampu untuk datang ke kita. Tidak seorang lain, Pak, saya sendiri, Pak. Saya mau dapat ibadah dan dakwah, ya. Ditazkir, ya. Ditazkir saudara kita, Pak. Umur 8 tahun, Pak. Saya bawa dekat mana-mana di diri Allah. Agak aja, Pak. Banyak aja, Pak. Saya mau ditazkir, Pak. Sedih saya itu dulunya banyak, Pak. Telah jauh dari Allah. Allah ya Allah. Tapi bisa kok Pak, baik kesempatan
bagi Allah SWT untuk mengubah diri saya itu memperbaiki diri saya, Pak. Allah ya Allah. Bukan dikarenakan Pak, bukan lingkungan juga, bukan. Karena saya tidak mau tahu, kalau tidak tahu, tidak mau tahu, tidak paham, tidak mau paham, masih keras hati, Pak. Alhamdulillah ada saudara kita, Pak, mengajak saya itu keluar dari Allah, belajar. Manis di gulai banyak garam, mudah terasikan tak terasa, Pak. Gimana garamnya? Asin. Gimana gulainya manis? Saya di sekitar kota kali, Pak. Ketika sedang makan, ditangkap oleh orang jamaah. Menamakan itu, masukkan nasinya dalam perut saya, Pak. Ditangkap. Pak Yusuf dibilang, Pak Yusuf mau makan. Ditangkap tangan saya, Pak. Makan kenapa? Saya kena tak paham tentang agama. Saya lapar. Sampai kasar saya boleh. Setelah ngapain kau pegang tanganku, saya tidak makan. Padahal sepupu saya Pak jelaskan aja. Baru dijawabnya, kita makan ikan Allah. Seandainya kau diberi penyakit lalu apa sesukannya Pak kali ini, Pak. Apa yang bisa Pak Yusuf masukkan hati itu mulut. Saya kenapa ya Pak? Diam ya Pak. Jadi kasih kerja saya keluar 3 hari. Saya masih keras hati Pak. Lama-lama dipukul sama saya Pak. Saya keluar 3 hari. Langsung saya mau jadi Pak 8 bulan. Saya dulu pegawai Pak. Begitu saya balik dari keluar dari Allah. Ya keluar dari Allah. Allah. Saya dipegang di kantor Pak. Sampai saya beri pernyataan, lalu dipanggil di kantor itu Pak, di kantor sana. Saya ditanya dengan hasil gimana saya itu Pak. Pak Yusuf, tapi saya Pak Joni Pak ya. Saya waktu keluar dari nama Yusuf dari Pak Sarwali. Pak Joni bilang, tapi yang curah kamu Pak, berapa dari keluar kamu Pak Joni? Kau udah digaji dia bilang. Saya bilang, selamat saya kerja Pak, sampai keluar gaji saya tidak sampai Pak. Saya keluar tuh atas teman saya. Tapi curah kamu, saya jawab, yang kamu saya Allah. Kalau Bapak nak baca saya, bacalah silakan. Tapi saya minta permohonan kepada Bapak. 1 hari, 2 hari saya tak masuk. 2 hari betul-betul saya masuk sedangkan Pak Tahan tak apa, SP1, SP2. Dua pegang pertama ke bulan kedua. 2 hari saya masuk sedangkan baca kali Pak ya. Insyaallah Pak ya sedangkan biji pertengahan yang disambas, yang sampai jamaahnya insyaallah Pak saya akan saya makmurkan. Insyaallah saya bilang. Berdoa kepada Allah SWT, ya Allah mudahkanlah saya itu memakmurkan masjid itu Pak. Masjid itu yang kibat. Dengan semangat, ya Pak ya, semangat untuk jalan Allah. Masjid yang musola ya, musola yang 4 orang yang ahli. Saya kuatkannya saya untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah, luhur dan asar tuh. Masjid itu penuh Pak. Bahkan kadang luhur dan asar 2 kali selama ada penuh. Alhamdulillah dengan itu kami ajak kawan-kawan kita untuk apa? Untuk membebaskan masjid. Alhamdulillah. Nah atau yang kita ini Pak, mudah-mudahan Pak ya kita diberikan kesempatan Allah kekuatan Pak ya. Kita selalu coba untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada sholat berjamaah. Besar keuntungannya Pak di rumah satu. Di masjid atau 27 derajat. Kalau di rumah satu mesti 5.000 di masjid 27 kali 5 130 sebulan. Setelah puasa berarti 4.50 kalau di rumah di 140. Beda Pak. Jadi kita tak nyasar nanti akan kalau kita akan mati kita bawa bekal yang banyak Pak. Ya mungkin Bapak lebih paham yang lebih dari saya ini saya belajar. Dan mudah-mudahan juga puasa ini Pak diberikan kekuatan dari Allah SWT.
dari awal sampai akhir kita tidak diintegrasikan meningkatkan ya amal kita pada usaha. Ada juga satu cukup Pak, kita ada yang berjari dari jamaah kemarin ada ibu-ibu dulunya jual es lah, jual es maju, 9 bulan jual es maju tiap hari 2 hari 300. Kemudian jamaah itu nanya ibu itu, bu kenapa tidak jual es di bulan puasa? Oh saya tak jual, alhamdulillah 11 bulan cukup untuk saya dan keluarga, bahkan untuk anak lebaran pun cukup. Bulan puasa itu saya tak jualan, saya hanya untuk untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah ke Allah. Sementara kita yang kompak, kita ibu usaha nah cari duit untuk apa? Untuk cari baju lebaran, bukan untuk banyak tingkatkan ibadah kepada Allah. Begitu juga dalam kita sebagai dalam kita sama belum pasti itu meningkatkan amal Pak, iman kepada Allah SWT. Itulah yang saya sampaikan Pak, yang mudah-mudahan kita berikan kesehatan kepada Allah SWT. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, yang benar ya Allah, yang telah dikembangkan kepada saya sholat untuk semuanya saya duduk buat. Subhanallah.